Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat para petani Kabupaten Subang, khususnya Provinsi Jawa Barat. Saya atas nama Tatang Anwar dari kelompok Tani Sawargi, Desa Nanggerang, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini saya akan mengutarakan 18 tahun ke belakang yang ada hubungannya dengan bantuan nila di kabupaten, khususnya kelompok saya. Awal mula nila, budidaya nila khususnya di kolam air tenang, saya ingat waktu dulu diberi arahan dari kantor perikanan Kabupaten Subang bahwa di Subang di kolam air tenang, khususnya di kelompok Sawargi, supaya meminta bantuan ke kelompok untuk mengembangkan budidaya ikan nila, khususnya petani di Kabupaten Subang dan khususnya kelompok saya, kelompok Sawargi, dengan harapan bahwa waktu itu sebetulnya nila sudah ditanamkan, cuman artinya sangat sedikit sekali dan petani belum bisa mengembangkan secara bebas. Apakah petani itu kurang percaya diri dari segi bagaimana kalau sudah dibudidayakan? Alhamdulillah pada tahun itu, 18 tahun ke belakang itu, saya tuh disuruh mengembangkan dan sekaligus diberi bantuan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Subang. Waktu itu salah satu pembimbingnya yang langsung memberikan arahan khususnya pada Pak Beben Sudrajat dari unit pengembangan budidaya ikan nila. Alhamdulillah kelompok saya mendapatkan kepercayaan supaya mengembangkan budidaya nila di kolam air tenang, sekaligus mendapatkan bantuan uang untuk satu kelompok itu seorang per orang sampai 4 juta dibagikan ke 10 orang satu kelompok itu. Di antaranya saya sebagai ketua, Pak Awal sekretaris, dan lain-lainnya. Berapa 10 juta? Seorang 4 juta. Satu orang 4 juta. 4 juta. Dan untuk 10 orang. Alhamdulillah saya selaku ketua kelompok waktu itu dianjurkan untuk mencari nilainya dari mana. Malah saya sampai belanja ke Sukabumi, beberapa kali saya belanja karena tidak ada di sini, tidak ada informasi di mana ada nilai di Kabupaten Subang supaya dikembangkan, khususnya di daerah Binong atau daerah Desa Nanggerang. Nila merah. Nila dulu. Nila hitam. Nila hitam. Saya sekaligus mengambil dari Sukabumi, dibagikan supaya dibeli ke kelompok. Alhamdulillah dengan bantuan itu saya bisa mengembangkan dengan petani-petani dan alhamdulillah berkembang. Seolah sewaktu itu tuh saya dengan kelompok atau dengan rekan-rekan kelompok seperti dipaksa supaya mengembangkan nila. Nah, alhamdulillah sekarang udah 18 tahun sampai sekarang petani sudah merasakan tidak usah dipaksa lagi, malah sudah cukup banyak. Kalau diperbandingkan dengan ikan mas zaman sekarang yang dulunya sudah rame, sekarang udah berimbang. Masyarakat sudah menikmati budidaya nila sama dengan sudah menikmati budidaya ikan mas. Jadi untuk sekarang 8 tahun alhamdulillah untuk Kabupaten Subang seolah-olah nila itu pesat dan berkembang juga, masyarakat bisa menikmati. Alhamdulillah salah satunya contoh saya sampai sekarang masih mengembangkan berbudidaya ikan nila. Malah selain dari saya, banyak juga kelompok seperti di Sumur Gintung. Kalau itu gak salah kelompok Pak Aman, itu Pak dan rekan-rekan. Kalau dari Tanggulun,
Pak Lurah Suryani beserta kelompok yang lainnya sama mendapatkan bantuan. Sampai sekarang pun masih bisa berbudidaya ikan nila merah. Nah, kalau nggak salah 1 tahun ke 2 tahun baru muncullah nila merah itu. Saya juga seolah-olah baru tahu. Tahun keduanya selain dari nila hitam itu ada juga nila merah. Kira-kira tahun berapa? Ya tahun 2000, kalau dulu dan 2002 atau 2006 lah, 2005 itu muncul nila merah. Sampai sekarang pun jadi nila merah lebih populer daripada nila hitam. Malah lebih diminati oleh masyarakat ya, karena dari segi harganya ya cukup lumayan. Alhamdulillah saya pun sekarang masih bisa menanam. Sejak itu kesinambungan tidak berhenti lah. Walaupun beberapa saat saya berhenti, ya, tapi muncul lagi lah. Kepada rekan-rekan, sekarang nila merah udah memasyarakat khususnya di daerah Kabupaten Subang. Nah, alhamdulillah sampai pada saat ini saya selain bisa menceritakan dan bisa menikmati bagaimana kelebihan-kelebihannya nila, baik nila hitam ataupun nila merah, kelebihan dari ikan-ikan yang lainnya. Karena itu dulu bersamaan dengan program, juga pemasarannya pun cukup bagus untuk benih. Sekarang pun ya sampai masih jalan dan ada kelebihannya. Contohnya ada kolam air tenang yang biasa ditanam ikan mas, sewaktu-waktu itu kolam tidak bisa ditanam oleh ikan mas, bisa pakai nila, bisa. Mengapa tidak bisa? Bisa sih kalau ditanam secara biasa, tapi kan kalau ingin ditingkatkan, karena ikan mas memerlukan oksigennya lebih tinggi daripada nila, baik nila hitam atau nila merah, nila mah lebih dari itu. Umpamanya ada kolam yang tidak maksimal pengairannya, untuk nila bisa berkembang. Pengalaman yang cukup lama ini bisa dibandingkan lah. Kolam siapapun atau kolam dimanapun, nila bobot hasil dari satu kolam lebih banyak daripada nila, lebih banyak daripada ikan mas. Salah satu contoh, kalau bapak menanam ikan mas satu kolam umpamanya dapat 1 ton, umpama ini, kalau ditanam ikan nila bisa lebih dari 2 kali lipat. Artinya kalau dapat 1 ton, kalau ikan mas, kalau ditanam ikan nila kadang-kadang lebih dari 2 ton. Ini pengalaman di kolam rekan-rekan. Salah satu contoh di kolam saya. Setelah dicoba dari tiap-tiap kolam, di ikan mas kemampuannya sekian ton. Umpamanya salah satu contoh aja. Ukuran kolam, Pak? Kolam 1 umpamanya ukurannya kurang lebih 5.000 meter. Di kolam 1, ini contoh di kolam 1. Kalau ditanam oleh ikan mas dengan masa lama 2 bulan, umpamanya nanam 40 sampai 50 liter. Bagaimanapun caranya, kolam saya itu paling bisa hasil, kalau ikan mas itu pernahlah yang paling banyak satu kali panen itu 1 kintal 800 atau 1,8 kintal. Itu sudah padat lah. Artinya kalau kita mau ingin dapat hasil banyak, harus dijual sampai 1 kali atau 2 kali, baru kita bisa produksi. Kalau dimaksimalkan 1 kali panen, itu paling yang pernah dialami belum sampai 2 ton, 1,8 kintal. Itu salah satu contoh perbandingan. Kalau di nila, kolam tersebut ditanam nila umpamanya 300.000 ekor atau 250, pernah juga 250 aja lah. Itu sudah mencapai 3,5 ton. Tuh 3,5 ton dengan 18 kan udah 2 kali lipat. Itu yang pernah dicoba di kolam 1 umpamanya.
Kalau nila mampu sampai 3,5 ton, bisa sampai panen. Yang nanamnya 300 atau 250. Nah, ini ada gambaran bahwa kolam tersebut bisa lebih unggul bobotnya kalau ditanam nila kalau dibandingkan dengan ikan mas. Kemampuan satu kolamnya. Adapun masalah harga mah lain gitu. Lauk mas kadang-kadang bagus lah seperti tahun kemarin sampai 30 atau 32. Kebetulan tahun kemarin 2019, akhir tahun 2019 sampai seolah-olah ikan mas itu jago lah istilahnya, harganya sampai 2 kali panen lebih, harga stabil di posisi 30 sampai 32 tahun kemarin. Nila pun pada tahun kemarin maksimal belum ada yang lebih dari 25. Sebetulnya nila cukuplah harga 20 juga. 20. Jadi nanti kalau nila harganya 20 juga sudah cukup bagus, apalagi 25, 23, 25 yang pernah dialami itu luar biasa. Nah, itu perbandingan nanam emas dengan nanam nila. Kalau analisanya mah nantilah, analisa hasilnya tuh bagaimana nanti. Ini mah kalau ditanam nila justru satu kolam itu akan lebih bobotnya lebih banyak. Nah, alhamdulillah pada waktu itu saya merasa senang lah, gembira, diberi bimbingan, diberi latihan, dan diberi bantuan sampai jalan. Sekarang sampai jalan, bisalah umpamanya dari dinas perikanan bisa melihat bagaimana di kolam saya waktu sekarang. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih khususnya kepada pembimbing saya. Kalau nggak salah itu dulu kepala dinasnya sebelum Pak Soleh, Pak Endan itu kalau salah. Pak Endan. Waktu itu kalau nggak salah Pak Endan, terus Pak Soleh, Pak Holil, terus Pak Rahmat, kalau kesinian tuh. Nah, itulah yang dulu tuh kalau waktu Pak Endan, kalau nggak salah Pak Endan. Sebetulnya kepalanya udah banyak sih dari Kabupaten Subang yang sering bertemu itu, seperti Pak Wawan, Erwandi, Pak Rahmat, Pak Endan, Pak Holil. Nah, sekarang jarang tuh ketemu. Salam buat kepala dinas perikanan yang pernah dulu sama-sama membimbing saya dari Pak Wawan tahun berapa tuh, tahun 90-an waktu aktif membimbing, juga kepada para penyuluhnya Pak, apalagi ada yang sangat diidolakan Pak penyuluh yang setia yang datang itu Pak Beben. Salam Pak Beben Sudrajat, dari asalnya dari Bogor tapi sekarang udah pensiun di Kabupaten Subang, di Cigadug kalau nggak salah. Salam Pak Beben. Malah alhamdulillah kemarin Pak Beben pernah kalau nggak salah 2 tahun ke belakang pernah main ke kolam saya ke Binom, karena ada kontak telepon udah lama, Pak saya ingin main. Kata saya boleh tapi jangan sendirian, kita bakar-bakar ala-ala. Waktu itu melaporkan ada penyakit nila itu. Ada penyakit nila, bahwa saya ditelepon, ada dokter ahli kesehatannya Pak Sipa yang dari Kadiri, itu ahli kesehatan dari ikan. Waktu itu survei ke kolam saya karena ada laporan dari saya bahwa ada penyakit nila ya Pak waktu itu. Terima kasih buat semua keluarga besar Dinas Perikanan Kabupaten Subang yang telah membimbing dan mengarahkan kepada rekan-rekan saya, termasuk saya sendiri, bisa mengembangkan budidaya nila. Selain dari nila hitam juga nila merah. Waktu pertama nanam itu kan bagaimana kondisi penjualannya? Nah, waktu pertama mah memang tidak selancar sekarang gitu, tidak selancar zaman sekarang. Artinya bibitnya seolah-olah saya tuh cari sendiri dari Sukabumi, ngambil sendiri. Juga bandarnya pun artinya kalau dulu mah hanya ke kolam deras, ke Cijambe. Pada awal-awal mah ke Cijambe, malah saya pernah diminta oleh salah satu petani sengaja kontrak ke saya supaya benar-benar mengembangkan nila. Ya saya oke, gak apa-apa, karena produk saya
cukup lumayan. Kalau nggak salah tuh banyak lah sebetulnya kalau disebutan di daerah Cijambe itu langsung. Nah kalau sekarang mah bukan dari Cijambe saja, malah dari Cijambe sebagian yang kebanyakannya tuh malah keluar ke Cirata, ke Jatiluhur. Jadi kalau ke Cijambe itu kalau dibanding-banding itu tidak 50%, paling 30% kebanyakan ke Jatiluhur atau Cirata. Nah alhamdulillah dari waktu dulu sampai sekarang memang kalau dilihat dari beban lebih mudahnya nila memang lebih mudah daripada lebih mudah dibandingkan dengan ikan mas. Cara penanamannya dari segi penyakitnya seolah-olah kuat itu jarang lah. Ya, kalau ada masih ada. Nah, sekarang saya masih menanam nila merah. Ini saya sekarang tanggal 4 bulan Desember masih punya yang mau siap panen, yang penanamannya itu sebanyak 500.000 ekor. Nah untuk sekarang alhamdulillah untuk benih larvanya disediakan dari hatchery UVR Citomi dari Kalijati, saudara bos saya lah gitu. Baik yang senior saya Pak Lurah Suryani dan Pak Ipei, itu adalah hatchery, salah satu hatchery yang ada di Subang. Kalau dari Binong, dari Pagaden mungkin kebanyakannya mengambil benih larva dari sana, termasuk saya. Kalau saya mulai dari nanam nila merah barangkali kalau nggak salah baru 1 kali tuh ngambil dari orang lain. Artinya bukan yang punya mereka jelek, tapi saya menaruh kepercayaan ke Pak Lurah Suryani dan Pak Ipei, saya selalu dari sana. Kalaupun tidak ada ya paling nunggulah beberapa saat. Perjuangan bersama. Nah, selain daripada kita kenal juga memang udah sama-sama bahwa dia dan saya dulu dibantu sama Dinas Perikanan, sama-sama dikasih bantuan bimbingan dan dibantuan permodalan. Terima ya tuh Pak Ipei ya, Pak Lurah ya, dapat bantuan kan dulu. Nah, dulu kan 4 juta luar biasa kan. Waktu ikan kalau nggak salah waktu itu yang 1 per kilo itu saya 4.000 kalau nggak salah. Jual ke petani teh 1 kilo tuh kalau nggak salah 10.000 jual ke petani. Dulu tuh Ukuran yang ukuran 100, yang ukuran 100, benih, ukuran benih lah ke itu. Saya ngambil dulu ukuran yang 500 dari Sukabumi, dijual ke petani itu 10.000. Sekarang kan nilai hitam jelek-jeleknya aja sampai 17 atau 18.000 waktu itu. Nah terima kasih lah Pak Lurah ya, alhamdulillah kita sama-sama petani mendapat bantuan langsung. Itu kan bantuan langsung ya, nggak revolving, tapi bukan revolving, bantuan langsung yang supaya dinikmati. Alhamdulillah sampai sekarang yang dapat bantuan itu sebetulnya jadi ujung tombak pemerintah untuk mengembangkan betul-betul nila merah. Alhamdulillah dari Binong saya angkatan pertama, Pak Lurah angkatan kedua kalau nggak salah, yang dari Ciwaru juga Pak Ano, Pak Eman ya, sama-sama dapat bantuan. Mudah-mudahan sampai sekarang masih cinta ikan nila gitu. Nah, untuk sekarang tadi salah satu perbandingan karena petani itu sebetulnya nanamnya apa saja, bagi saya tidak keberatan. Mau nanam emas, mau nila, mau lele, mau bakwal, atau bau gurame, itu petani nggak ada masalah. Yang penting petani itu mengikuti informasi manalah yang lebih untung dan mana yang sesuai dengan kolam kita. Kalau kita punya kolamnya bagus ditanam emas ya silahkan, dan untung menanam emas gak apa-apa. Kalau kita merasa ini perlu ada perubahan, ada pergantian varietas dari emas ke nila, itu biasanya kan lebih bagus. Dan juga keadaan kolamnya barangkali untuk memungkinkan ya silahkan. Sewaktu-waktu kadang-kadang bakwal, atau kadang-kadang pakai, kalau sewaktu-waktu umpaman bagi kolam yang tersendat
umpamanya ada kolam yang tersendat, jangan dipaksakan dinila atau diemas. Kita ambil yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau yang memungkinkan dengan tidak memungkinkan dengan nila dan emas, mungkinnya dengan lele, apa salahnya turun di lele? Tidak salah kan? Nanti lari lagi. Contoh salah satu kasus ini. Waktu pertemuan di Sumur Gintung, kalau biasanya kalau bulan 10, bulan 9, bulan 10 atau bulan 11 itu biasanya kan nggak ada air, kurang lah, bukan nggak ada air, Kemarau. artinya musim kemarau, apalagi kemaraunya yang panjang itu nggak ada air. Ada sih air cuman sedikit, kan itu tidak mungkin ditanam ikan mas. Kita alih profesi nanam mas, ini selangan aja ke nila, masih memungkinkan dinila, bagus dinila, nggak apa-apa. Nggak bisa dinila lele kan bisa, gurame juga bisa, nggak perlu air yang mengalir. Itu solusinya lah gitu. Contoh saya terjun di lele, bukan baru satu kali, sering. Nah kadang-kadang kan lele lebih cepat lagi, lebih cepat artinya masa panennya yang dicoba. Malah pakai patin, saya pakai patin tuh. Ada kabar ini, coba aja dicoba, sesuai enggak dengan kolam kita. Kita tidak bisa memaksakan bahwa kolam kita itu harus nanam emas, harus nila atau apa saja, yang sesuai aja dulu lah. Ini saya ngasih gambaran ke para pemula khususnya yang hobi sama dengan saya, terjun di dunia budidaya ikan. Yang penting kita menanam ikan yang sesuai dengan kemampuan lokasi dan kemampuan kita. Tidak mesti, kalau usaha itu tidak mesti, apa aja lah silakan. Ini ada pepatah, saya dari dulu ada sering ngomong, sering berpepatah mengatakan, tanamlah ikan di mana air itu berada. Nah gitu kan? Itu salah satu moto saya hidup, tanamlah ikan di mana air itu berada. Sebetulnya saya udah terjun di dunia ikan tuh, kalau dari tahunnya itu alhamdulillah nyambung dari dulu sudah 32 tahun. Tidak berhenti dari dulu sampai sekarang 1987 sampai sekarang. Cara istilah dari pulang sekolah, dari belum berkeluarga, sekarang udah berkeluarga dan punya anak, udah 30 lebih tahun, 33 tahun dari keluar tidak ada usaha lagi. Ya terjun ya alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Nah sekarang saya masih konsen di dunia perikanan. Ini moto saya yang perlu ditanam, yang perlu dicamkan. Tanamlah ikan di mana air itu berada. Mengapa demikian? Nah, kalau kita punya air di dalam ember, kita sebetulnya nggak usah di kolam yang luas seperti saya. Alhamdulillah, kalau sekarang punya kolam umpamanya yang 1 hektar, bisalah ditanam ikan mas sampai produksi umpamanya 4 ton. Bisalah ditanam ikan sampai produksi 5-6 ton, dicoba sampai 7 ton lebih. Apa namanya, orang beda-beda, tidak punya lahan semacam itu. Jadi kita tanamlah ikan di mana air itu berada. Kalau kita tidak punya kolam, bisalah diterpal. Nggak usah luas 1 hektar, bisalah 1 petak. Kalau tidak bisa diterpal, di drum juga bisa. Kalau tidak punya drum, rupanya di ember juga bisa. Jangankan di ember, di gelas pun ikan bisa ditanam. Kan cuman kalau kita nanam ikan ini harus di mana? Masa walaupun seperti saya, cek orang Sunda mah abong keneh boga balong lega, melak cupang di balong, itu kan salah. Berarti kita harus sadar sesuai dengan kemampuan kita. Ikan tuh bisa ditanam di mana saja. Di drum umpamanya nanam belut, nanam lele, budidaya lele. Di ember sejenis ikan cupang atau dan yang lainnya. Tak gitu. Jangan terfokus ikan mah apa aja yang bisa menguntungkan. Contohnya di akuarium ini semacam ini. Ini walaupun hiburan, ya selain dari hiburan mungkin ada bisnisnya, nanti lama-lama kita dapat ilmunya, bisalah di bisnis. Nah, bisa lah. Untuk sementara bapak-bapak atau rekan-rekan semua, salam dari saya pribadi. Itu salam juga buat rekan-rekan tuh, Pak Nasruddin dari Bogor, ya teman-teman sering latihan di Sukabumi, dia juga aktif di YouTube. Makasih Pak Nasruddin mengembangkan lele sangkuriangnya. Ini salam dari Pak Tatang nih, ini dari Subang.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.